Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan materi hari ini tentang pola ruang desa. Pola ruang desa ya. Kalau ngomongin desa, dari gambar itu sudah tergambar ya, apa sih itu desa. Nah, tapi di sini banyak sekali pengertian desa. Ada yang menurut Profesor Dr. Bintarto, ada juga undang-undang. Menurut undang-undang ya pengertian desa, tapi Ibu, nah dari gambar ini aja bisa kalian lihat bahwa desa itu dikenal atau dengan kegiatan gotong royongnya dalam membangun kegiatan ekonomi dan pola kehidupannya. Biasanya ada yang jalan kaki atau bersepeda. Nah, dari sini juga ada yang menurut Ibu yang paling enak diingat tentang pengertian desa ini menurut Daljuni. Desa merupakan suatu tempat di mana penduduk berkumpul dan hidup bersama dan menggunakan lingkungan setempat untuk mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan kehidupan mereka. Jadi, ciri khas dari masyarakat desa itu biasanya dia memanfaatkan lingkungan sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti makanya dengan kegiatan yang bertani. Bertani itu adalah mengolah tanah ya, sehingga menghasilkan uang gitu ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, unsur desa sendiri sama seperti unsur sebuah negara, yaitu yang pertama daerah atau wilayah, yang kedua itu ada penduduk atau orang yang tinggal, yang ketiga tata kehidupan atau struktur masyarakatnya atau cara kehidupannya. Jadi ini ya sama seperti negara, 3 unsur desa. Ciri-ciri desa. Yang pertama, masyarakatnya bersifat homogen. Biasanya dalam suatu desa itu, kenapa dikatakan bersifat homogen? Bisa dilihat dari mata pencariannya, nilai budayanya, pola pikir, dan budayanya statis atau sulit berubah gitu. Yang kedua, kehidupan masyarakat desa dipengaruhi oleh faktor geografis, makanya masih memanfaatkan alam. Sikapnya kolot, sikapnya udik. Sistem kontrol ditentukan oleh nilai norma dan hukum adat. Biasanya hukum adatnya masih kuat, seandainya tidak boleh menebang pohon atau tidak boleh melanggar aturan, tidak keluar malam, itu ada hukuman sendiri. Nah, yang keenam, ikatan kekeluargaan masih erat. Pokoknya kalau masih ada hubungan sepupu, ini ya sepupunya, nah itu masih dikatakan keluarga. Itu biasanya sistem kekeluargaan yang masih erat. Sistem ekonomi agraris dan proses sosial berjalan lambat. Itu ya ciri-ciri dari desa. Masih banyak lagi, bisa kalian lihat di PPT yang sudah Ibu upload. Nah, tata ruang desa. Kita masih mempelajari tentang tata ruang. Jadi, tata ruang adalah pengaturan pemanfaatan lahan untuk keperluan tertentu. Jadi, kita mengatur lahan untuk keperluan tertentu. Ada 4 komponen. Yang pertama, kita harus memikirkan sumber daya manusianya. Yang kedua, sumber daya alamnya. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keempat, spasial. Jadi, dalam menata ruang kita harus memikirkan 4 komponen ini. Cocok nggak dengan manusianya? Yang kedua, sumber daya alamnya mencukupi atau tidak? Yang ketiga, harus mengikuti perkembangan atau memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keempat, spasial atau letak lokasi pembangunan itu jangan sampai malah jauh dari masyarakat setempat. Nah, tata ruang desa umumnya sederhana. Ini yang jelas. Tata ruang desa ini biasanya sederhana, rumah dikelilingi oleh pekarangan yang luas, jarak antara rumah jarang ada balai desa, sawah dan ladang ada di luar pemukiman. Biasanya khusus nanti adalah pola pemukiman desa.